kondisi masyarakat kita ini memang dipenuhi opini, dipenuhi dengan ketidakjelasan. Maka saya memilih untuk menyampaikan hal-hal yang saya anggap sebagai sesuatu yang jelas kepada teman-teman, supaya teman-teman coba meresapi. Karena VTube belum on, sehingga belum bisa membuktikan tertarik tidaknya gitu. Coba ditunggu sampai on, nanti Anda tertarik atau tidak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber semuanya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman VTuber semuanya dimanapun Anda berada, sebenarnya saya dari tadi itu tidak pengen membuat konten ya. Saya pengen fokus pada UAS. Kebetulan saya lagi ngerjain UAS, cuma selepas ngerjain UAS tergelitik juga saya pengen menanggapi, karena ternyata di beberapa grup ini topik ini menjadi begitu banyak dibicarakan teman-teman, dengan berbagai sudut pandang, dengan berbagai versi, dengan berbagai angle ya. Jadi saya termasuk menjadi orang yang banyak ditanya tuh. Ada tidak sedikit yang japri juga menanyakan. Ada yang coba untuk mengolok-olok atau apalah. Ada hater yang juga tiba-tiba muncul menanyakan atau apalah ya. Sebenarnya saya tidak terlalu ambil hati, saya tidak terlalu perhatikan kalau hater ya, karena saya membuat konten-konten, men-share ide, opini, informasi, pencerahan dan lain sebagainya. Selama ini tujuan saya bukan haters ya. Saya tidak terlalu peduli sama haters. Ketika saya menjawab haters pun bukan dia yang saya tuju, tapi saya menyampaikan itu kepada teman-teman VTuber. Maka ketika di grup-grup saya melihat teman VTuber mulai galau. Nah, ini ya mau tidak mau saya coba menyampaikan apa yang saya pahami. Teman-teman VTuber dimanapun Anda berada, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa COVID-19 ini tidak sedikit orang yang tidak mempercayai keberadaannya ya. Tidak sedikit. Ada yang sampai membuat pernyataan di YouTube ya, atau pokoknya di media sosial, bahwa dia akan memegang mayat atau orang yang terkena COVID positif dan akan membuktikan kalau dalam 2 hari dia tidak mati berarti tidak ada. Ada juga yang seperti itu, sehingga ditangkap polisi kan, kita tahu ya. Nah, memang seperti itulah kondisi masyarakat kita. Kondisi masyarakat kita ini memang dipenuhi opini, dipenuhi dengan ketidakjelasan. Maka saya memilih untuk menyampaikan hal-hal yang saya anggap sebagai sesuatu yang jelas
kepada teman-teman supaya teman-teman coba meresapi. Coba pakai kacamata yang saya pakai, nanti barangkali bisa menenangkan hati gitu ya. Ya memang itu yang kita butuhkan, karena pada kenyataannya COVID itu ada, ya kan? Apalagi varian Delta ini luar biasa. Efeknya terhadap masyarakat itu benar-benar destroying banget, menghancurkan banget. Efek penghancurannya ini luar biasa. Sebagaimana virus COVID-19, apalagi varian Delta, opini haters kepada VTubers, apalagi kemudian dapat angin segar dari seseorang yang dianggap dewa, dianggap sebagai dewa bagi keberlangsungan bisnis, namanya VTube ini. Bisnis yang lain seperti tidak diperhatikan, tapi VTube luar biasa menjadi topik yang sangat seksi kan, sehingga seakan-akan opini itu menjadi benar gitu. Dan opini yang bersifat merusak karena virus ya, virus yang mempengaruhi ketahanan tubuh, ketahanan kepercayaan VTubers itu sangat menghancurkan. Karena apa? Yaitu ibarat COVID Delta ini kuat sekali. Tapi cara melawannya adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh, teman-teman. Kalau saya kemarin pagi vaksin, mudah-mudahan dengan vaksin bisa menangkal. Ya, vaksin pertama nanti tanggal 23 Juli, vaksin yang kedua, mudah-mudahan bisa menangkal virus COVID-19 di tubuh saya. Dan virus keyakinan terhadap masa depan bisnis VTube dan V+ ini hanya bisa tangkal dengan keyakinan virus terhadap itu bisa diminimalisir dengan keyakinan dan mempertebal keyakinan. Kenapa? Karena disitulah imunitas. Caranya bagaimana? Tonton channel-channel yang memang memberikan suplemen terhadap imunitas itu. Ada channel Sandikala, ada 5 Minutes, ada My Future Business School yang asli ya pasti ya. Ada Chris Corp, ada Dima Hendrik, ada Ferry Kunya, ada For Life Outbound Transformer, Pak. Kita lebih mengenal Pak Effendi Laran Seduh ya. Ada juga Cak Wolo Channel ya. Dulu namanya Wolosah Channel, sekarang diganti Cak Wolo Channel. Itu channel-channel ini nanti bisa memberikan suplemen-suplemen yang Anda butuhkan. Mengapa saya katakan demikian? Coba, kalau Anda memperhatikan, menonton channel-channel yang memang mentransmisikan virus, maka tubuh Anda akan semakin lemah. Apalagi kalau terindikasi positif.
Seperti teman-teman yang kemudian tergabung di dalam grup yang kemudian disorot ya, karena virusnya demikian berbahaya. Bukan berbahaya bagi perusahaan, tapi berbahaya bagi dirinya sendiri. Nah, jadi sebaiknya cari channel-channel yang membawa suplemen, jangan yang membawa virus. Kemudian teman-teman, ketika ada pernyataan misalnya channelnya Sandikala nggak menarik, yang menarik channelnya Dirga Dadali misalnya, itu kan pendapat, opini, sifatnya subjektif. Orang tertentu akan mengatakan itu, bahwa channel Dirga Dadali lebih menarik daripada channelnya Sandikala, daripada channelnya Verikunya, daripada channelnya Griskop dan lain-lain. Begitu juga ada orang lain yang akan menyatakan channelnya Sandikala lebih menarik daripada channelnya Dirga Dadali. Artinya, menarik atau tidak menarik itu sebenarnya subjektif. Seseorang yang tertarik pada sesuatu tidak menjamin atau bahkan tidak ada hubungannya dengan orang lain apakah dia merasa tertarik dengan itu atau tidak. Karena apa? Ukurannya berbeda-beda. Ukuran seseorang tertarik pada sesuatu itu berbeda dengan ukuran orang lain tertarik pada sesuatu yang lain. Di sini loh, kita mesti memahami bahwa subjektivitas kita di dalam menyukai atau tidak menyukai sesuatu itu tidak kemudian menyebabkan orang lain harus sama seperti kita. Hatta sampai kalau orang itu adalah seorang penguasa. Ketertarikan seorang Presiden Jokowi misalnya terhadap Metallica ya, tidak menjamin kita semuanya tertarik dengan Metallica. Bisa saja kita tertarik dengan Hetty Koes Endang misalnya. Bisa juga ada yang tertarik misalnya dengan Scorpions, sama-sama genrenya. Jadi ketika ada pernyataan yang menyatakan VTube itu tidak lagi menarik, itu subjektif. Jadi jangan dijadikan satu ukuran, jangan dijadikan sebagai satu hukum. Jadi jangan dijadikan sebagai satu indikator bahwa VTube itu tidak menarik untuk semua orang. Bisa jadi tidak menarik untuk dia, menarik untuk kita. Apalagi yang menyatakan itu bukan orang yang sekian lama berada di dalamnya. Tentu berbeda rasa di dalam memberikan penilaian. Beda pasti. Itulah yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi terlepas apakah kalau Pak Jokowi misalnya suka dengan Metallica, tertarik dengan Metallica, kemudian dia membuktikan ketertarikannya dengan misalnya datang ketika konser Metallica, apakah itu menyebabkan kita harus datang? Enggak kan? Enggak, kayaknya. Sekuat apapun posisi seseorang, kalau opini itu dasarnya adalah subjektivitas, maka itu sama sekali bukan hukum gitu loh, bukan sesuatu yang
harus diikuti oleh orang lain. Kita akan mengikuti apa yang kita anggap sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kita hidup ini ya tidak lepas dari itu. Kalau memang kita memerlukan shampoo, maka kita membeli shampoo. Kita tidak bisa menggantinya dengan deterjen gitu loh. Paham ya? Jadi ayolah teman-teman berpikir santuy. Berpikir santai. Jangan terbawa oleh apa istilahnya? Suasana yang memang ini terasa berat, terasa kemudian membuat down. Itu saya lihat karena dua hal. Karena yang mengucapkan itu nampak seseorang yang berkuasa. Yang kedua, karena VTube belum on, sehingga belum bisa membuktikan tertarik tidaknya gitu. Coba ditunggu sampai on, nanti Anda tertarik atau tidak. Ingat bahwa sejak lahir VTube ini membawa inovasi. Inovasi ini yang susah diikuti. Jadi kalau teman-teman mikirnya adalah VP-ku bisa dibeli apa enggak, sudah dinyatakan, sudah dijanjikan pasti bisa dibeli. Kurang percaya saja kan kalian? Coba tanamkan rasa percaya bahwa VP Anda, kecuali yang melanggar etika, kode etik yang sudah diterapkan sejak VTube 2.0, maka VP siapapun Anda, asal Anda adalah seorang VTuber sejati, tidak melanggar kode etik yang parah sehingga dilakukan penertiban oleh manajemen, maka VP Anda pasti laku. Pertama. Yang kedua, masalah nanti setelah VTube ini on, tertarik atau tidak tertarik, lihat nanti. Coba, nggak usah saya sebut merek lah. Ada salah satu aplikasi yang satu hari orang itu hanya dapat 2.200, itu banyak yang ikut. Banyak. Jutaan orang yang ikut. Kenapa? Karena setiap jumlah yang besar itu terdiri dari jumlah yang kecil. Kalau banyak lama dijumlah, kemudian dalam kurun waktu tertentu sama, jadinya banyak. Dikira seseorang menjual pulsa itu untungnya besar. Enggak. 1.000, 2.000, 3.000. Tapi kenapa banyak counter yang jual pulsa? Ya itulah. Dagang itu seperti itu. Usaha itu seperti itu. Jangan membayangkan hasil yang besar, tapi kita lupa hasil yang kecil. Terus ingat nggak? Kalau bintang dulu ini, saya ngomong dulu, sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada bintang. Bintang 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Apa hanya bintang 1 saja yang gratis? Bintang 6 pun gratis. Caranya ngumpulin dari bintang 1 yang banyak. Lama-lama sampai bintang 6 juga. Jadi tidak ada rumus untuk bintang 3 itu harus membeli. Itu tidak ada rumusnya. Makanya opini kan itu. Hanya opini, jadi bukan satu keputusan. Meskipun oke lah besok ketika VTube on itu tidak ada. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 6. Tidak ada. Tapi kalaupun kita bicara yang lalu, ingat gak dulu
beliau sendiri pernah mengatakan bahwa YouTube itu nggak seperti Miles yang Ponzi. YouTube itu nggak Ponzi. Terus tahu nggak money game itu apa? Tidak ada setoran duit ke perusahaan loh. Kalau anda VTuber kan tahu ya, tidak pernah nyetor ke perusahaan. Kemudian kalau bisa dibuktikan bahwa bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6 itu bisa dimiliki tanpa membeli, ya bukan money game. Jelas bukan money game. Ini hanya sesuatu yang berbeda. Itulah yang saya katakan, inilah inovasinya. Inovasi yang tidak sedikit orang yang tidak mengerti. Tapi apakah ketidakmengertian orang itu kemudian menyebabkan bahwa bisnis ini seperti yang mereka kira? Kan tidak demikian. Harus ada pembuktian, penelitian yang jelas. Tapi sudah kita tutup masalah itu, kita akan jelang VTube yang baru. Yang memang diarahkan oleh pemerintah, diarahkan oleh SWI, dilegalkan oleh Kemendak, Kemenkominfo dan semua unsur regulator di negeri ini. Sudah dinormalisasi, sudah diizinkan, lalu what next? Itu peran kita. Jangan patah semangat hanya karena opini yang belum teruji gitu loh. Paham ya? Makanya ketika tadi ada yang menghubungi saya santai saja jawab. Ya kalau pengen tahu kesini tak jelasin. Jangan debat di HP, saya nggak suka. Datang ke sini tak jelasin, selesai, gampang. Saya tahu hal-hal yang Anda tidak tahu gitu loh. Anda tidak tahu banyak hal yang saya tahu, itu masalahnya. Jangan gunakan pikiran Anda untuk menjustifikasi sesuatu yang berada di luar jangkauan Anda. Begitu teman-teman VTuber, ikutilah nurani Anda. Ikuti pemahaman yang Anda sudah bangun sejak setahun yang lalu. Dan kita akan buktikan ketika VTube on, ketika VTube reborn, everything is fine. Everything is fine. Apalagi nanti kalau saya menjelaskan tentang VTube collaboration atau VTube collaboration. Yang diomong-omongkan miring itu. Karena nggak ngerti. Nah, sekarang kalau bicara katanya bisnis plan-nya begini begitu. Mana dia sendiri nggak ngeluarin bisnis plan? Manajemen itu loh belum ngeluarin bisnis plan. Kok bisa menilai? Nah, itu kan opini. Kalau sudah ada, dinilai, dikaji, dianalisis, kita bisa bedah MP atau marketing plan atau bedah konsep misalnya. Tapi selama itu belum ada, tidak usah khawatir. Jangan ngege mongso. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.